Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan Gereja Kristus Ketapang. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih sepanjang malam boleh kami lewati bersama Tuhan. Dan pagi ini Tuhan beri kami kehidupan, kesempatan kami mengalami kasih dan rahmat Tuhan sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai ayat 26, tapi saya hanya membaca ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Tema kita hari ini, hati-hati dalam mengambil keputusan. Setiap saat sepanjang hari kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang harus kita ambil, dan tentu kita sadar setiap keputusan yang kita ambil ada risiko yang ditanggungnya. Oleh karena itu, saya yakin setiap kita sangat berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Karena keputusan itu bisa berdampak kepada diri kita, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah organisasi, bahkan di dalam pelayanan. Dalam perikop yang kita baca hari ini, kita boleh diceritakan bagaimana Rasul Petrus mengingatkan para murid pada waktu itu bahwa mereka harus memilih pengganti daripada Yudas. Dan Petrus juga menyampaikan syarat-syarat bagaimana orang yang dipilih adalah orang yang ikut bersama mereka, mengenal siapa Yesus, hadir, dan dia tahu apa yang sedang terjadi. Karena dengan demikian orang itu mengerti apa arti kematian dan kebangkitan Kristus bagi semua orang. Oleh karena itu, pada saat itu mereka memiliki dua calon yang harus dipilih menjadi pengganti Yudas. Kita tahu kenapa Yudas harus diganti. Bagaimana Yudas yang menjadi murid Tuhan Yesus, dia berkhianat, dia menjual Tuhan Yesus, dia membeli tanah. Tetapi ketika dia sadar bahwa dia telah bersalah, sayang dia mengambil keputusan yang salah lagi, yaitu dia mengakhiri hidup. Oleh karena itulah di momen ini bagaimana mereka harus mengambil keputusan siapa yang dipilih. Untuk menentukan pengganti yang tepat ada dua orang. Yang pertama adalah Yusuf yang disebut Barsabas atau Matias. Murid menyadari bahwa keputusan manusia bisa salah, karena itulah mereka mengambil sikap yang tepat, yaitu mereka berdoa. Memang pada waktu itu dalam kitab yang kita baca berlaku membuang undi. Membuang undi pada waktu itu pada zaman Israel purba adalah hal yang lazim, dan itu adalah bagian mereka untuk mencari kehendak Tuhan. Hal itu dapat kita lihat dari Amsal 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Sebelum undi dilemparkan, mereka berdoa, dan isi doa mereka seperti yang kita baca tadi. Dikatakan di sana, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Para murid sadar betul bahwa pilihan yang tepat adalah datangnya dari Tuhan. Dan sungguh amat luar biasa ketika undi dijatuhkan, maka pilihan jatuh kepada Matias. Ajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini?
kita boleh diingatkan. Biarlah di dalam setiap keputusan yang kita ambil, seringkali kita terjebak kepada meminta pendapat teman kita, keluarga kita. Tapi hari ini lewat kehidupan para murid, kita boleh diingatkan. Ambillah waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Keputusan apa yang engkau ambil? Percayalah, bila kita menyerahkan sepenuhnya segala perkara kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memimpin kita untuk mengambil keputusan apa yang menjadi kehendak-Nya. Biarlah hari ini kita boleh diingatkan, cintailah kehidupan doa sebelum engkau mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan-Mu. Kami sadar betul bahwa kami manusia bisa salah mengambil keputusan. Tapi ketika kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan, supaya kami di dalam setiap keputusan yang kami ambil, kami tidak salah ya Tuhan. Sekalipun terkadang jawaban Tuhan beda dengan apa yang kami harapkan dan pikirkan, tapi kami percaya bahwa keputusan-Mu lah yang terbaik. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami jika kami seringkali mengambil keputusan apa yang baik menurut kami atau masukan orang lain. Tapi hari ini kami boleh kembali diingatkan supaya kami berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Kami boleh datang kepada Tuhan, berdoa dan mencari kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap jamnya Tuhan